Lur, selamat datang di Salam Olahraga. Film-film tema olahraga soalnya ya kan. Kabar gimana, sehat? Keluarga sehat? Balik mana yang aku Icang binary option seperti biasa sesuai beberapa requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengidul film bergenre sports comedy, yaitu Like Mike tahun 2002. Kita rehat dulu sejenak dari film-film yang berat ya kan, biar nggak sepaneng pala inti. Like Mike bercerita tentang seorang bocil yatim piatu yang tiba-tiba jadi jago main basket setelah memakai sepasang sepatu ajaib. Penasaran gimana kelanjutannya? Langsung kita gas pantun aja. Cak Romli adus banyu kali. Monggo sekejaaken li. Di panti asuhan Chesterfield, Los Angeles, permainan basket sangat digemari oleh anak-anak yatim piatu di sana. 3 bocil yang saling bersahabat yaitu Kelvin, Murph, dan Rek lagi asik main basket. Tapi tiba-tiba ketua geng pembuli bernama Ox datang dan memaksa Kelvin buy one basket sambil mempertaruhkan jersinya. Sebagai seorang pemain basket sejati, tidak ada yang namanya mundur dari tantangan. Kelvin pun akhirnya buy one dengan Ox dan jelas kalah, disobek pula jersinya. Normal size people. Setelah itu mereka pun ngobrol-ngobrol tentang orang tua asuh dan Kelvin sangat menginginkan keluarga angkat yang hangat dan bisa membahagiakannya. Lalu Beetleman, si pemilik panti asuhan Chesterfield, datang dan meminta mereka untuk bekerja karena waktu bermain sudah habis. Dan inilah Like Mike. Kids, let's get to work. Mereka semua pergi jualan permen di stadion yang akan mengadakan pertandingan basket sebentar lagi. Terlihat orang-orang di sana tidak berminat beli permen dan brengkesnya Beetleman ongkang-ongkang kaki nyantai di dalam mobil baca majalah Bobo. Saat pertandingan dimulai, Kelvin dan Murph nonton dari layar di luar stadion. Tapi sayang tim Next yang dijagokan mereka kalah malam itu. Setelah pertandingan selesai, Kelvin melihat pelatih tim Next yaitu Pak Wagner. Dia langsung menyapanya dan memberitahu kesalahan pemain Tracy yang tidak mengoper bola. Karena tahu Kelvin adalah anak yatim piatu, Wagner pun membeli permennya dengan uang $20. Tapi Kelvin menolak uangnya karena dia nggak yakin uang itu benar-benar digunakan untuk panti asuhannya, atau dengan kata lain dipakai sendiri sama Beetleman. Melihat kejujuran, kesopanan, dan antusiasmenya dengan basket, Wagner pun memberikan tiket pertandingan selanjutnya secara gratis untuk Kelvin dan teman-temannya. Money, how about if I get you some tickets for Sunday's game? Really? Keesokan paginya, para calon orang tua asuh mendatangi panti asuhan Chesterfield dan mereka terlihat sangat senang melihat anak-anak di sana. Kelvin pun mengatakan, aku pasti dapat orang tua asuh hari ini, aku yakin. Tapi Ox mengibaratkan mereka seperti anjing, di mana orang tua asuh hanya tertarik dengan anak anjing, atau dengan kata lain mereka hanya mengadopsi anak-anak yang masih kecil. Setelah kunjungan selesai, panti asuhan mendapatkan banyak sumbangan pakaian-pakaian bekas. Suster Teresa pun memberikan jaket untuk Murph dan dari dalam jaket tersebut jatuhlah seonggok sepatu sneakers putih bertuliskan MJ yang langsung diambil oleh Kelvin dan sangat pas dengan kakinya. Suster Teresa bilang sepatu itu milik seorang pemain basket terkenal ketika pemain tersebut masih kecil. MJ, Michael Jackson, Mary Jane, Michelle Jones, bukan. Oh, Mak Jupri, bukan dong, sudah pasti Michael Jordan. It can't be. Seperti biasa, Ox nggak suka kalau melihat Kelvin bahagia. Dia merebut sepatu itu dan melemparnya sampai nyangkut ke kabel listrik. Sabar ya, Pin ya. Malam harinya saat hujan sangat deras, Kelvin berniat mengambil sepatunya sebelum rusak terkena hujan. Sambil dibantu kedua sohibnya, Kelvin pun naik ke pohon dan berusaha meraih sepatu tersebut. Awas, Dek. Di hari pertandingan basket mereka bertiga akan menontonnya. Ox yang melihat itu jelas iri dengki dan akan cepu ke Beetleman. Tapi karena Kelvin baik hati dan gak baperan, dia membagikan tiketnya untuk Ox biar bisa nobar bareng-bareng. You could ride on us to Mr. B, but he missed the game too. He puts it up. Saat selesai babak pertama, untuk menarik minat penonton, manajer tim Next bernama Frank meminta pemain pentolan Next yaitu Tracy tampil di acara selingan, di mana seorang penonton yang terpilih akan buy one lawan Tracy. Setelah diundi ternyata nomor yang terpilih adalah nomor tiket milik Kelvin.
Wah, dengan sumringahnya Kelvin langsung turun ke bawah, merebut mic dari Frank dan ngajak ngobrol teman-temannya yang ada di tribun. Karena para penonton suka dengan tingkah laku Kelvin, Frank meminta Tracy ngepur ngasih Kelvin skor duluan dan Tracy hanya akan memberikan Kelvin 1 poin saja. Sebelum pertandingan dimulai, Kelvin menjampe-jampe sepatunya agar dia bisa sejago Michael Jordan. Duel one on one pun dimulai dan mereka diberikan waktu 60 detik. I can't hear you. I'm playing, Trace. I'm playing. Bring this up. Don't embarrass the kid. Let him score twice. This is so cool. Oh my. How you doing, little man? That's Tracy. We'd like our players to be loose. Make me like Mike. Di awal-awal Tracy masih tidak memberikan perlawanan sama sekali, tapi gerakan Kelvin ternyata cukup cepat untuk anak seumuran dia dan berhasil mencetak skor pertamanya dengan sangat mudah. Sekarang Tracy mulai serius menghalaunya dan membuat Kelvin sedikit kesulitan melewati pertahanannya. Tapi tiba-tiba Kelvin menggunakan gerakan tipuan dribbling ke depan, lalu step back ke belakang dan melakukan 3 point dong. Bahkan Kelvin bingung sendiri dengan gerakannya. One more shot, and he wins $1,000. How did I do that? Karena tidak ingin dipermalukan di depan umum, kali ini Tracy benar-benar menghadapinya dengan serius. Kelvin pun terus menggocek Tracy sampai akhirnya dia melakukan hal yang sangat di luar nalar. Melihat keriuhan penonton dan kemampuan Kelvin, Frank berpikiran, wah jelas ini cuan ini ya kan. Dia dan Wagner langsung mendatangi Beetleman dan membuat perjanjian bisnis agar Kelvin bermain dengan tim Knicks. Ngomongin duit nggak pakai mikir 2 kali, Beetleman yang awalnya sok-sokan nolak langsung setuju ketika harganya naik $7.500 per 1 hari kontrak. Duit aja pikirannya. Plak. I always knew that there was something special about Calvin. $2,500 might help ease your worry. Deal. Betapa bahagianya mereka bertiga karena Kelvin masuk Knicks. Kelvin pun yakin sepatu itulah yang memberikannya kekuatan. Tapi di sudut bangunan terlihat Ox yang mendengar percakapan mereka. Like some weird. Grab these sneakers. That was Di hari pertama Kelvin mengikuti pertandingan bersama Knicks, Frank memberikannya seragam tim yang pastinya sudah di-custom sesuai ukuran Kelvin, lengkap dengan sepatu basket yang baru. Kelvin pun mengatakan jika dia bisa bermain lebih baik dengan sepatu miliknya. Tapi Frank bilang, "Hah, bermain? Yang penting kamu berpenampilan cakep aja, Pin." Mendengar itu Kelvin yang kebingungan bertanya ke Wagner, apakah dia akan bermain malam itu. Wagner pun dengan jujur mengatakan jika Kelvin direkrut hanya sebagai maskot saja untuk menambah jumlah penonton. Tapi sebagai pelatih, Wagner sangat kagum dengan skill basket Kelvin yang di atas rata-rata. Pertandingan antara Knicks dan Spurs pun dimulai dan terlihat Kelvin yang hanya duduk manis di bangku cadangan karena pertama kalinya dikelilingi atlet-atlet. Sempet-sempetnya Kelvin manggil pemain pentolan tim lawan dong. Spurs unggul cukup jauh dari Knicks dan Wagner minta time out ke wasit. Lalu Kelvin memberikan ide strategi yang cemerlang dan langsung disetujui oleh Wagner karena memang sangat efektif. Bukan hanya itu, tapi Wagner juga memberikan kesempatan mempercayai Kelvin turun ke lapangan dan menjalankan strateginya. Masalahnya Kelvin belum ganti sepatu dan pertandingan sudah keburu dimulai. Jelas Kelvin gak pede dan ngoper-ngoper terus ke Tracy gak selesai-selesai sampai akhirnya Kelvin minta time out karena alasan kebelet pipis. Padahal dia mau ganti sepatu ajaibnya. The man they came to see. Run the play. Timeout. White. Why'd you call timeout? I gotta pee. The crowd is roaring. I can Satu stadion bingung dengan tingkah laku Kelvin, tapi sekarang dia sudah memakai sepatunya dan membawa bola dengan sangat pedenya. Perlahan-lahan Kelvin berhasil merubah keadaan. Skor mulai tersusul dan akhirnya membawa tim Knicks memenangkan pertandingan tersebut dengan 3 poin tepat di detik-detik terakhir. Nama Kelvin pun semakin terkenal dan viral di mana-mana. He's mean. He's 13. Yeah, now all the kids are going to be saying, And the shortest person ever to sign a deal with the NBA. 27 points? That kid was unbelievable. 4'8" Dynamo has now signed a lucrative contract.
Kemenangan itu membuat Kelvin dikontrak oleh NBA dan menjadi pemain tetap di tim Knicks. Namun ketika sedang bersiap ke bandara untuk pergi ke pertandingan selanjutnya, Beatleman mengatakan jika Kelvin tidak bisa diadopsi oleh orang tua asuh karena sesuai kontrak perjanjian, Beatleman adalah walinya Kelvin selama dia bermain untuk tim Knicks. Padahal nggak ada kontrak yang melarang Kelvin dapat orang tua asuh, lur. Itu semua hanyalah akal-akalan Beatleman agar dia tetap dapat cuan demi cuan yang masuk ke kantongnya. As long as you're playing for the Knights, can't change. Karena sempat berduel dengan Kelvin, Wagner meminta Tracy mendampinginya dan sekamar dengannya. Dengan sangat terpaksa, Tracy pun setuju dan harus bersabar dengan kelakuan noraknya Kelvin. Mulai dari jingkrak-jingkrak keliling kamar, pesan makanan sampai luber-luber, pacarnya Tracy malah lebih mengayomi Kelvin. Bahkan dia juga kesulitan tidur karena keganggu ngoroknya Kelvin. Okay, in that case, I have a pepperoni pizza, french fries. Kevin, what are you doing? What are you making such a mess for? Oh my. Oh, where'd he come from? You're Calvin Cambridge, aren't you? That better, baby. Yeah, I think tea time needs some food. Mata merah gigi kuning gara-gara Tracy nggak bisa tidur semalaman ya kan? Lalu Kelvin tanpa sadar memberitahu Wagner jika semalaman cememewnya Tracy datang dan mereka baru sampai kamar jam 1 dini hari. Wagner pun akan men-skor Tracy kalau ketahuan melanggar jam malam lagi. Jelas Tracy makin kesel dengan Kelvin meskipun Kelvin sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengacau lagi. Pertandingan demi pertandingan pun dilakoni. Sekarang Kelvin dianggap sebagai bocah ajaib dan namanya semakin terkenal karena bisa menandingi atlet-atlet profesional. Tapi Kelvin yang rendah hati masih ingat dengan teman-temannya dan membelikan skuter buat anak-anak panti. Can I get your autograph? Sure, Derek. Suatu malam ketika Kelvin tidur, Ox yang semakin iri mencoba melepas sepatunya. Kegaduhan pun terjadi sampai akhirnya Beatleman melerai mereka dan memarahi Ox karena Kelvin sangat berharga baginya. Jelas berharga soalnya ada cuannya. Saking keganggunya dengan ngorok Kelvin, alergi Tracy kambuh karena kurang tidur dan akan pergi cari obat. Salah satu tim bernama Judd bilang jika Tracy masih punya bapak tapi hubungan mereka nggak baik dan nggak pernah ngobrol. Saat Tracy OTW nyari obat, tiba-tiba Kelvin muncul pas lagi asik-asiknya nyanyi lagu TikTok. Untung nggak kecelakaan. Mereka pun bernyanyi dan berjoget bersama sampai akhirnya muka Tracy berubah 180 derajat ketika Kelvin menanyakan tentang ayahnya yang sudah lama nggak kontekan. Padahal di satu sisi Kelvin ingin sekali memiliki seorang ayah, tapi Tracy tidak menggubrisnya dan mereka pun sampai di apotik. Tracy pun membeli obat alergi dan obat tidur, tapi karena nggak fokus lihat kesemblehoyan mbak-mbak apoteker, salah minum obat tidur dong. Mulai ngantuk, merem-merem akhirnya ketiduran. Untung pas di lampu merah dan jalanan sudah sepi. Masalahnya 5 menit lagi jam 12 malam dan itu adalah batasan jam malam mereka atau Tracy bakalan kena skors. Mau nggak mau Kelvin nekat nyetir mobil tersebut dengan tambahan ban serep di kursi biar bisa lebih tinggi. Meskipun nyetir dengan sangat-sangat ngawur, tapi alhamdulillah mereka sampai di hotel dengan selamat. I can't see squat. Saking kuatnya pengaruh obat tidur, Tracy nggak tahu apa yang terjadi semalam. Tracy pun diberitahu teman-temannya bahwa Kelvin terkena skors karena nyetir sembarangan agar Tracy tidak terkena hukuman. Tracy yang merasa bersalah meminta maaf ke Kelvin sekaligus berterima kasih karena sudah melindunginya dan persahabatan mereka pun semakin dekat. Sekembalinya ke panti asuhan Chesterfield, sebagai seorang pelajar, Kelvin harus bersiap menghadapi ulangan geometri. Mau minta ajarin rek, sama aja dia juga nggak mudeng. Lalu tak lama kemudian banyak orang tua asuh datang dan mereka berniat mengadopsi Kelvin. Melihat itu, Murph pun sangat sedih mengetahui sahabatnya yang akan pergi dari sana. Congratulations. Go get adopted. What's wrong with him? Ternyata para orang tua itu datang atas permintaan dari Wagner agar Kelvin bisa hidup dengan layak. Disinilah Kelvin sadar jika Beatleman telah berbohong bahwa sama sekali tidak ada batasan bagi Kelvin untuk mendapatkan orang tua asuh. Itu semua hanyalah akal-akalan Beatleman agar dia mendapatkan cuan terus-menerus karena Beatleman adalah walinya. Tapi dengan kurang ajarnya, Beatleman sengaja memilihkan calon orang tua yang sangat-sangat aneh supaya Kelvin gak mau diadopsi. Beat sempit kuburanmu, Beat. You learn to hold your bladder. We love ya.
Your ass clap, Peter. You have to come back with me. Seeing. We run a tight ship, Cambridge. Roll call. See, Calvin, you're best off here with me. Setelah itu Kelvin pergi ke rumah Tracy yang sangat mewah dan dia curhat kegalauannya yang membuat sangat overthinking. Mulai dari sahabatnya yang menjauh, Beetleman yang bohong, calon-calon ortu terburuk yang pernah ada, dan ulangan geometri yang super sulit. Tracy pun menyuruh Kelvin menelpon Murph untuk berbaikan karena sahabat dekat sulit untuk dicari. Lalu Tracy juga mengajarkan geometri memakai istilah-istilah basket dengan menggunakan cat. Alhasil Kelvin pun jadi gampang mudeng ya kan, dan mereka lanjut mainan cat. Begitu pula dengan Murph yang datang ke sana untuk berbaikan dengan Kelvin. Call your boy Murph. This triangle has equal sides for Kobe and Shaq. If I went and did, And then, wham! 2 points. Geometry. Think you could teach me? Yo, I think I told ya. Hubungan mereka yang semakin dekat berdampak dengan kerjasama mereka di pertandingan. Tim Next selalu memenangkan permainan dan butuh satu kemenangan lagi dari 2 pertandingan yang tersisa untuk masuk ke babak playoff. Karena hal inilah Tim Next mendapatkan pembaruan kontrak, yang mana artinya mereka akan mendapatkan bonus dan banyak cuan yang datang. Akan tetapi hubungan mereka menjadi renggang kembali karena dengan polosnya Kelvin membawa ayahnya Tracy datang ke rumahnya biar mereka bisa baikan maksudnya. Tapi Tracy gak suka Kelvin yang terlalu ikut campur masalah keluarganya. Karena kejadian tersebut, Tim Next kalah di pertandingan berikutnya dan hanya punya kesempatan tanding 1 kali lagi melawan Raptors untuk masuk ke babak playoff. Pelatih Wagner merasa kurangnya koordinasi dan permainan tim, terutama antara Kelvin dan Tracy. Now you're gonna have to beat the Raptors or we're out. You're out of sync, especially Cambridge and Reynolds. What's the matter with you? Sepulangnya Kelvin ke panti asuhan, dia bertemu dengan calon orang tua asuhnya yang sepertinya ya agak mendingan lah, yaitu keluarga Sultan bernama Boyds. Di lain sisi, Beetleman yang makin jengkel karena Kelvin akan diadopsi bertanya ke Ox apakah ucapannya tentang sepatu ajaib itu benar adanya. Iya bener pak, kata Ox. Lalu Beetleman memberikan sepatu mewah ke Kelvin dengan alasan sepatunya yang butut nggak pantas dipakai saat bertemu keluarga Boyds yang super sultan. Karena Kelvin sangat menginginkan orang tua, dia akhirnya menerima sepatu tersebut dan menitipkan sepatu MJ-nya ke Murph. Tapi saat Kelvin pergi mendatangi keluarga Boyds, dengan jahatnya Ox dan Beetleman yang telah berkomplotan memaksa Murph memberitahu di mana sepatunya atau foto ibu kandungnya akan dibakar. Dan akhirnya Murph pun terpaksa memberitahu mereka. Setelah itu Beetleman mendatangi para bandar judi olahraga dan bertaruh untuk kemenangan Raptors sebanyak $100.000. Sudah jelas dia bisa seyakin itu karena sepatu Kelvin sudah ada di tangannya. Sedangkan Kelvin dijamu makan bersama keluarga Boyds yang sangat-sangat kaku dan dengan etika berlebihan, seperti makan Indomie dengan potongan simetris dan minum kopi tanpa mengucapkan ya gitulah. Dan itu membuat Kelvin sangat-sangat tidak nyaman. Di lain tempat, Tracy yang melihat coretan cat di rumahnya teringat dengan perkataan Kelvin dan akhirnya pergi menemui ayah kandungnya. Sejak saat itulah Tracy berkeinginan untuk mengadopsi Kelvin. Tapi baru mau ngomong ke Kelvin, bapak ibu Boyds datang dan Tracy pun mengurungkan niatnya. Very nice. It's nice to meet you too. Very lucky. Pertandingan final melawan The Raptors akan dimulai 20 menit lagi. Lalu Murph menelpon Kelvin dan mengatakan jika dia terpaksa memberitahu lokasi sepatunya dan sekarang sudah ada di berangkasnya Beetleman. Wah, langsung cepet-cepet balik ke panti naik mobil tukang sampah. Pertandingan pun sudah dimulai dan Kelvin yang baru sampai panti meminta bantuan teman-temannya untuk segera menyergap Beetleman dan mengikatnya. Cambridge nowhere in sight. A lot of things maybe go. Tak lama kemudian Ox pun datang dan akan melepaskan Beetleman. Tapi Kelvin bilang jika Ox adalah bagian dari anak-anak panti dan dia tidak sejahat Beetleman. Karena Beetleman memanggil Ox dengan sebutan bodoh, Ox yang hafal kode berangkas tersebut akhirnya membelot dan membantu membukanya. You just let me out of here, you idiot. You're not one of him. Well, But whatever our differences, you're still one of us. I'm not an idiot. Dengan naik skuter, bocil-bocil panti asuhan OTW ke stadion. Sementara itu Beetleman meminta bantuan para bandar judi untuk mencegah Kelvin yang datang ke pertandingan. Lalu yang terjadi?
Kelvin akhirnya berhasil sampai di stadion, tapi Beetleman masih berusaha menghadangnya. Wah, langsung Kelvin menggas skuternya, menabrakannya ke Beetleman dan lari ke dalam stadion. Tersisa babak terakhir dan Next masih tertinggal 21 poin. Kedatangan Kelvin langsung memperbaiki laju pertandingan bagi tim Next sampai skor mereka hanya beda 1 poin dari Raptor dan waktu kurang 19 detik lagi. Tapi sayangnya ketika Kelvin berhasil merebut bola, pelanggaran terjadi dan mengakibatkan sepatu ajaibnya rusak. Kepercayaan diri Kelvin pun hilang dan dia memberitahu Tracy jika kemampuannya didapatkan dari sepatu ajaib tersebut. Tapi Tracy nggak peduli dengan sepatunya karena yang dia butuhkan hanyalah keberanian dari Kelvin. Saat time out, Kelvin memberitahu teman-teman timnya bahwa ini adalah pertandingan terakhirnya, menang ataupun kalah, karena Kelvin ingin menjadi anak yang normal kembali. Lalu pertandingan pun dilanjutkan. Jelas kemampuan Kelvin terlihat sangat jomplang dengan sepatu normalnya. Di detik-detik terakhir, Kelvin mengoper ke Tracy, lalu bola pun ditembakkan dan akhirnya tim Next akhirnya lolos masuk ke babak playoff. Setelah berpamitan dengan pelatih Wagner, Tracy dan juga teman-teman satu timnya, Kelvin langsung kembali ke panti asuhan tanpa menemui keluarga Boyds. Karena dia nggak srek sama keluarga tersebut. Karena Beetleman sudah menghilang entah kemana gara-gara boncos kalah taruhan, tim Next pun akhirnya mengsponsori panti asuhan Chesterfield. Lalu Tracy pun menyampaikan keinginannya untuk mengadopsi Kelvin dan dia sangat bahagia. Tapi Kelvin merayu Tracy agar mengadopsi satu anak lagi yang tak lain tak bukan adalah sahabat baiknya Murph. Setelah mereka tinggal bersama, terlihat di kamar Kelvin dan Murph foto Rek bersama keluarga barunya. Because what I'm missing is the sun. It's 2 for 1 orphan. Take 1 orphan, and then you get another. Mark, we're going home. Going home! Good night, guys. Good night, Dad. Abuyar, seandainya punya sepatu gini one on one sama pebasket sombong Stephen Curry, LeBron James, ya easy lur, easy. Meskipun film ini ringan tapi plotnya cukup padat, sangat fun dan konfliknya dapet banget sih lur. Cara penyelesaiannya juga sangat-sangat jelas. Sudah pasti film-film seperti ini selalu happy ending, nggak mungkin dong tiba-tiba sepatunya berubah jadi sepatu Kasogi, nggak mungkin dong ya kan. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan Zeno untuk malas berolahraga. Baca yes untuk subscribe di bawah ini. Salam olahraga.